Aduh, sekarang itu ketika saya audit SMK 3, banyak perusahaan yang komplain. Terkait dengan apa? Dengan besarnya biaya pada saat pemeriksaan kesehatan. Kenapa? Kita simak di video berikut ini. Video ini dipersembahkan oleh Mediatama Academy. Training ketiga, langsung kerja. Nah, idealnya pemeriksaan kesehatan, kalau orang awam bilang MCU ya, medical check up ya, tapi kalau kita sudah belajar K3, bahasanya bukan MCU lagi, tapi pemeriksaan kesehatan. Pemeriksaan kesehatan ini standar regulasi dari pemerintah harus dilakukan ada 3 jenis nih. Yang pertama adalah pemeriksaan awal, pemeriksaan berkala, dan pemeriksaan khusus. Nah, berdasarkan Permenaker nomor 2 tahun 1980, bahwasannya pada saat melakukan pemeriksaan kesehatan, perusahaan harus memilih dulu ya PJ K3, perusahaan jasa K3 yang udah ditunjuk secara resmi berdasarkan Permenaker nomor 495 adalah SKP. Jadi kalau teman-teman mau melakukan pemeriksaan kesehatan, pastikan ya tempat labnya itu sudah punya izin nggak dari Kemenaker ya berupa SKP. Ya, tanyain nanti. Lalu SKP-nya teman-teman cek di temank3.kemenaker.go.id ya seperti di video saya sebelumnya. Nah, PJK3 tersebut harus divalidasi dulu. Ada izin nggak dari Kemenaker? Yang kedua, terkait dengan tenaga ahli. Nah, tenaga ahlinya itu punya sertifikat nggak? Sertifikatnya apa? Hiperkes. Ya, tenaga ahli juga harus punya SKP. Dia punya SKP penunjukan nggak di rumah sakit atau lab yang telah ditunjuk tersebut. Oke, selanjutnya yang kedua yang teman-teman harus lakukan adalah sebelum melakukan pemeriksaan kesehatan harus dibuat terlebih dahulu yang namanya matrik paparan risiko kesehatan. Karena ketika teman-teman mau melakukan pemeriksaan kesehatan, kalau teman-teman langsung tembak nih pemeriksaan kesehatan, Pak, saya mau cek pemeriksaan kesehatan untuk karyawan saya. Misalkan teman-teman ke salah satu labnya, teman-teman akan disuguhi harus diperiksa ini. Yang terjadi apa? Mahal, ya. Dan inilah yang menjadi keluhan HR ataupun business owner. Kenapa sih harus ada MCU tiap tahun? Kenapa sih harus MCU? Harus ini yang diperiksa? Nah, sebagai orang K3 atau ahli K3, teman-teman harus bisa mengedukasi business owner ataupun HR. Ya, yang teman-teman harus pastikan adalah bahwasannya pemerintah mewajibkan ada pemeriksaan kesehatan secara rutin yang setahun sekali atau untuk karyawan baru atau pemeriksaan khusus. Itu tujuannya apa? Untuk mengetahui secara dini apakah ada potensi PHK atau sudah terjadi PHK. PHK itu apa? Penyakit akibat kerja. Keluhan-keluhan inilah kenapa perusahaan males ataupun nggak mau ataupun sama sekali menganggap wah ini pemeriksaan kesehatan hanya untuk SMK 3 aja nih. Ya, nah disinilah kita harus berikan pemahaman bahwasannya pemeriksaan kesehatan itu diperlukan bagi karyawan atau bagi perusahaan itu sendiri agar tahu nih apakah di tempat kerjanya ada potensi PHK atau tidak. Solusi yang berikutnya adalah kalau teman-teman dianggap menghambur-hamburkan uang dengan melakukan pemeriksaan kesehatan, teman-teman harus melakukan yang namanya membuat matrik paparan dulu. Caranya gimana, Pak? Pertama, teman-teman bisa konsultasikan sama dokter Hiperkes atau dokter yang ditunjuk oleh perusahaan. Teman-teman buat yang namanya matrik paparan. Dari matrik paparan tersebut akan terbaca, termapping si A ini terpapar apa, si B ini terpapar apa. Itulah yang harus diperiksa. Nah, contoh misalkan si operator forklift, dia terpapar kebisingan. Oh, yang diperiksa adalah audiometri. Dia terpapar oleh debu. Oh, yang diperiksa adalah spirometri. Nah, itu contoh khusus ya. Contoh salah satu contohnya. Apalagi, Pak? Misalkan dia seorang admin, dia hanya di depan komputer saja. Apa yang kita periksa? Oh, mata. Ya udah mata aja. Jadi nggak perlu yang namanya pemeriksaan kesehatan harus diperiksa semuanya, paket komplit. Ya, kenapa? Karena banyak lab-lab di luaran sana selalu menawarkan, Pak ini paket ekonomis, Pak ini paket komplit, Pak ini paket A, paket B, paket C. Yang terjadi apa? Jadi mahal gitu loh. Jadi kalau teman-teman mau melakukan pemeriksaan kesehatan, teman-teman buat mappingnya dulu. Sehingga mengena tujuan dari
PAK tersebut apa? Mengetahui secara dini ada nggak potensi penyakit akibat kerja di perusahaan teman-teman semua. Jadi pastikan teman-teman, saya ulangin lagi ya. Yang pertama harus punya PJK3 si lab tersebut. Cek tuh SKP-nya di teman K3. Yang kedua, dokternya punya izin nggak ya? Ada sertifikat nggak Hiperkes? Ada SKP nggak? Yang ketiga, sebelum kita melakukan pemeriksaan kesehatan, teman-teman, buat dulu mapping dulu paparan bahaya kesehatan bagi si pekerja itu apa. Lalu baru bisa ditentukan kita melakukan pemeriksaan kesehatannya apa. Dan pilihlah lab yang memang sesuai dengan budget teman-teman semua. Oke, itu tips buat teman-teman semua agar pemeriksaan kesehatannya mengena dan tidak boncos di perusahaan. Salam safety!